I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. Firman-Mu berkata, berbahagialah mereka yang lapar dan haus akan kebenaran, karena akan dipuaskan. Sore ini kami datang dengan satu kebutuhan yang besar, baik kebutuhan akan pertolongan-Mu, jamahan-Mu, firman-Mu. Kami membutuhkan pribadi-Mu, dan kami percaya kami akan pulang dari ibadah ini dengan keadaan yang berbeda seperti ketika kami datang, karena kami menjamah Tuhan dan Engkau juga yang menjamah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya persilakan Bapak Ibu Saudara sekalian duduk kembali. Shalom. Puji Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan kita dapat kembali beribadah dan kita bersyukur untuk kondisi pandemi di negara kita yang sudah berangsur-angsur melandai, sekalipun kita harus tetap menjaga protokol kesehatan. Dan puji Tuhan, tentu Bapak Ibu juga sudah ada yang berlibur keluar kota, keluar negeri, atau mungkin di rumah saja. Tetapi dimanapun kita berada, satu hal yang kita tahu, Allah kita adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Nah, mari kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan dengan tema sebab Dia hidup, tidak lagi redup, dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Kita akan membaca 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-58. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Nah, ayat ini merupakan satu kesimpulan yang disampaikan oleh Rasul Paulus dengan menggunakan kata penghubung karena itu. Jadi ajakan untuk berdiri teguh, untuk tidak goyah, untuk giat selalu dalam pekerjaan Tuhan, itu merupakan akibat dari karena itu. Apa karena itu? Karena kalau kita lihat di atasnya, ayat di atasnya, syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, berarti karena kita telah memperoleh kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita melalui penderitaan, kematian, dan kebangkitannya, sebab Dia hidup itulah, maka berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Artinya jangan redup, sebab Dia hidup, jangan redup. Nah, perjalanan hidup manusia, Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali digambarkan dengan berbagai metafora, kiasan, ya. Dan salah satunya kehidupan itu dipandang seperti sebuah pelita, begitu, yang diharapkan terus menyala. Pelita yang terus menyala. Tetapi karena satu dan lain hal, maka seringkali pelita itu lalu menjadi redup. Semangat hidup itu tidak ada lagi. Antusiasme, kegairahan untuk melanjutkan kehidupan di muka bumi ini tidak ada lagi. Mengalami yang disebut dengan redup. Nah, mari kita akan lihat dalam hal apa saja manusia itu bisa mengalami redup itu. Ya, jangan di antara kita, baik yang ada di ruang ibadah ini atau yang mengikuti ibadah ini lewat live streaming dan radio Agape juga sedang dalam kondisi yang redup. Ya. Bagaimana supaya tidak redup lagi tetapi terus menyala, kembali bersemangat, kembali bergairah, kembali saudara-saudara menatap kehidupan ini dengan penuh sukacita. Nah, mari kita akan melihat bahwa ada 3 hal setidaknya
Karena Kristus Yesus itu hidup, maka tidak akan redup. Dalam hal apa? Pertama, dalam urusan jasmani. Ketika Yesus bangkit, satu kali dia menampakkan diri kepada murid-murid yang dipimpin oleh waktu itu Simon Petrus. Berada di tepi danau, ada di danau Galilea, danau Tiberias atau danau Genesaret. Bertuju mereka berniat untuk kembali menangkap ikan dalam Injil Yohanes pasal 21. Ya. Mereka tahu bahwa Yesus itu hidup, tetapi mereka tidak memiliki keyakinan bahwa setelah Yesus hidup, beritanya itu dia itu bangkit dan telah sebenarnya menampakkan diri pada mereka. Tetapi what next? Apa yang kemudian terjadi dengan hidup mereka? Mereka tidak memiliki kepastian. Itulah sebabnya terutama dalam bidang ekonomi, oleh karena tadinya mereka adalah nelayan, maka mereka bermaksud untuk kembali kepada hidup yang lama karena mereka berpikir mereka masih mampu, mereka masih bisa. Ya. Apa sih susahnya untuk kembali menangkap ikan? Ya pasti dengan cepat mereka akan mendapatkan ikan dan ekonomi mereka akan kembali pulih. Tetapi saudara-saudara, kalau kita lihat dalam peristiwa Yohanes pasal yang ke-21, kita buka sejenak. Yohanes 21 di ayat yang ketiga bagian B dikatakan, Yohanes 21 ayat 3b, mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Nihil, nol, kosong, gagal total. Loh, kalau sekedar gagal itu artinya yang biasanya dapat banyak lalu dapat sedikit, ya oke lah. Tapi ini dikatakan oleh Yohanes, dan Yohanes itu mengalami itu. Yohanes salah satu murid itu tidak menangkap apa-apa. Tidak menangkap apa-apa berarti betul-betul nol. Nah, disitulah kemudian kebangkitan Kristus berdampak. Karena Yesus yang bangkit kemudian menemui mereka. Dan saudara-saudara mengajukan pertanyaan yang sederhana sebenarnya di ayat 5. Hai anak-anak, adakah kamu punya lauk pauk? Seakan-akan Yesus mau bilang, gimana? Bisa? 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 Dapat? Dapat? Dan saudara dengan jujur mereka berkata, nothing. Tidak ada. Tidak ada. Nah, tentu saudara-saudara, saya bisa bayangkan betapa frustrasinya murid-murid ini. Sangat frustrasi. Bagaimana mungkin mereka adalah nelayan dan baru 3,5 tahun mereka tinggalkan profesi itu, sekarang bisa sama sekali tidak mendapatkan apapun. Dan saya senang dengan cara Tuhan bekerja. Tuhan pencipta bisa berkata kepada ikan-ikan yang biasanya keluar pada malam hari, ikan-ikan jangan keluar. Jangan masuk ke jala daripada murid-murid. Jangan sekali-kali masuk. Dan Tuhan bisa memerintahkan berkat untuk datang atau tidak datang. Tuhan bisa memerintahkan berkat untuk stop. Kalau Tuhan menutup pintu, tidak ada satupun yang bisa membuka. Saudara mau kerja kayak apapun tidak bisa. Ini pernyataan firman. Tetapi ketika ada pengakuan dari mereka, tentu saudara dengan nada yang frustrasi tadi itu. Lalu Yesus memberikan solusi. Saya senang saudara-saudara dengan cara Yesus. Dia pojokkan dulu muridnya sampai betul-betul sadar bahwa tanpa Tuhan mereka tidak bisa melakukan apapun. Yesus izinkan kegagalan itu mereka alami supaya mereka sadar bahwa tanpa Tuhan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi tidak berhenti di situ. Setelah murid sadar, Yesus memberikan solusi. Ayat 6, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Loh, itu pagi hari menjelang siang. Yang biasanya sebaliknya ikan-ikan itu bersembunyi. Tapi begitu saudara-saudara Tuhan mengatakan begitu, itu sama dengan Tuhan mengatakan kepada ikan-ikan itu sekarang keluar. Keluar dari sarangmu, masuk ke jala daripada murid-murid. Kalau Tuhan yang membuka pintu, tidak ada satupun yang dapat menutup. Saudara-saudara, dan kemudian saudara-saudara murid yang dikasih Yesus yaitu Yohanes tahu, itu Tuhan. Tidak mungkin hal yang seperti itu terjadi kalau bukan Tuhan. Segala berkat yang diterima harus tiba kepada kalimat penting, itu Tuhan.
Kalau Bapak Ibu bisa mengendarai mobil yang baik, bisa tinggal di rumah yang bagus, memiliki segala sesuatu, jangan lupa, jangan bilang itu saya. Bukan, itu Tuhan. Saudara-saudara, pernyataan Yohanes dengan mengatakan itu Tuhan, itu adalah puncak dari ucapan syukur. Karena kalau bukan Tuhan, maka tidak akan mendapatkan apapun. Tidak redup lagi, ekonomi mereka pulih. Mereka mendapatkan 153 ekor. Dan jala mereka tidak koyak. Yang kedua, saudara, apa yang tidak redup dalam kebangkitan Kristus? Mari kita lihat 1 Petrus 1 ayat 21. Surat 1 Petrus 1 ayat 21. Surat ini ditulis oleh Rasul Petrus. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Kristus bangkit sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Ini bicara tentang kerohanian, iman, pengharapan. Itu berkaitan dengan kehidupan rohani, tertuju kepada Allah. Rupanya ada iman, ada pengharapan yang tidak tertuju kepada Allah. Lupa, kalau tidak tertuju kepada Allah, lalu tertuju kepada apa? Dan tertuju kepada siapa? Bapak Ibu Saudara sekalian, ada iman dan pengharapan yang tertuju kepada cara. Ya. Jadi mereka ingin kehidupan mereka itu bertumbuh secara rohani, tapi dengan cara yang menurut pikiran mereka sendiri. Iman tidak tertuju kepada Allah, tapi tertuju kepada cara bagaimana Allah bekerja. Jadi kalau caranya dipandang tidak cocok, mereka bisa menolak. Loh kok gini, Tuhan tolong saya kok dengan cara begini. Mestinya kan begini. Kudune kan kayak gini. Loh, yang jadi Tuhan siapa? Kita atau dia? Dia berhak menentukan cara. Tadi pagi saya diberkati oleh khotbah Bapak Pendeta Lukas bahwa Tuhan punya banyak cara dan kita diminta untuk memahami cara Tuhan bekerja. Kita tidak bisa kita yang menetapkan bagaimana cara Tuhan bekerja. Biarlah Ia menetapkan caranya dalam kedaulatannya sendiri sesuai dengan waktunya. Nah, ada lagi iman pengharapan tidak ditujukan kepada Allah tapi ditujukan kepada hamba Allah. Ada hamba Allah yang oleh Allah dipakai luar biasa, diurapi oleh Roh Kudus luar biasa. Tetapi sayang kemudian jemaat yang harusnya iman dan pengharapan tertuju kepada Yesus Kristus yang bangkit, tertuju kepada Allah yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati dan memuliakannya, tapi tertujunya itu kepada hambanya, tertuju kepada hamba Tuhannya. Dan sekarang kalau hamba Tuhan itu sendiri tidak mampu, sudah tidak mampu itu macam-macam. Bisa karena memang sudah dipanggil Tuhan. Tidak ada lagi yang namanya cara ini, cara itu. Tidak ada lagi karena hanya hamba Tuhan itu yang pakai cara itu. Nah sekarang kalau Tuhan mau menolong kita dengan cara yang lain. Atau melalui hamba Tuhan yang lain. Pertanyaannya mau? Mau? Belum tentu. Ada orang-orang yang tidak mau, saya tidak mau, saya hanya mau dilayani oleh hamba Tuhan itu dengan cara seperti ini. Kalau yang lain, no. Kalau itu yang terjadi, maka kita tidak akan mengalami yang disebut dengan pemulihan. Kita akan tetap tinggal dalam kehidupan yang redup. Tapi karena Kristus bangkit, ayo iman kita, pengharapan kita tertuju kepada Allah. Terima kasih ada hamba Tuhan yang oleh karena kemurahan Tuhan diberi kemampuan-kemampuan yang luar biasa. Terima kasih. Tetapi tertujunya iman dan pengharapan harus kepada Allah sendiri. Sehingga ketika satu kali manusia tidak mampu, ketika satu kali cara itu berubah, tidak masalah. Yang penting Allah itu sendiri tidak berubah. Yesus Kristus tidak berubah. Kuasa kebangkitannya itu mampu bekerja. Nah itulah sebabnya apa yang disampaikan oleh Rasul Petrus ini membuat kita tidak kecewa. Ya. Iman dan pengharapan yang tertuju kepada Allah itu tidak akan pernah membuat kita kecewa.
Karena apa? Misalnya mengenai waktu, kita yakin segala sesuatu menjadi indah pada waktunya. Tuhan tidak pernah bekerja terlalu cepat, tidak pernah bekerja terlalu terlambat. Tidak pernah, tepat pada waktunya. Oke, kita tidak akan kecewa. Kalau sesuatu belum terjadi yang kita harapkan belum terjadi, tidak apa-apa, ini memang belum waktu Tuhan. Tidak akan kecewa. Ya. Atau cara yang berbeda-beda, tidak masalah. Tuhan mau tolong saya dengan cara bagaimana? Kerohanian saya bisa bertumbuh itu karena saya fokus kepada Allah sendiri. Bukan kepada cara, bukan kepada siapapun. Nah, satu lagi setelah iman dan pengharapan yaitu kasih. Kembali kepada Yohanes pasal 21. Ketika Simon Petrus telah mengalami mujizat itu, kemudian Tuhan punya urusan. Ya. Karena berkat yang tadi telah diterima, kembali ke Yohanes pasal 21, setelah berkat itu diterima, kemudian mereka menemui Yesus di tepi pantai. Ya. Dan dikatakan saudara-saudara bahwa di ayat yang ke-9 ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Yesus sudah punya ikan. Kalimat ini penting ya. Yesus sudah punya ikan. Ayat 10 kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Yesus sudah punya ikan, tetapi dia berkata bawa ke sini beberapa ikan. Apa artinya? Banyak orang saudara-saudara ketika Tuhan mengatakan berilah persembahan. Oh Tuhan sudah miskin. Oh Tuhan sudah tidak punya lagi kekayaan. Oh Tuhan perlu dibantu. Jadi saya bantu, kasihan Tuhan. Kasihan Tuhan, saya bantu. Nah orang yang seperti ini dia akan merasa cepat sombong. Kalau bukan saya, pekerjaan Tuhan tidak jalan. Kalau bukan karena pemberian saya, pekerjaan Tuhan akan terhenti. Siapa bilang? Kalau Yesus meminta supaya mereka membawa beberapa ikan, itu bukan berarti Yesus tidak punya ikan. Yesus sudah punya ikan. Di darat Yesus sudah punya ikan. Sudah ada api arang, ada ikan dan bahkan ada roti. Kalau Yesus berkata bawa beberapa ikan karena Yesus ingin menikmati bersama dengan murid-murid hasil tangkapannya itu. Bawa beberapa. Ayo kita nikmati bersama. Ya tapi bukan berarti Tuhan tidak punya ikan. Dialah pencipta langit dan bumi. Dia pemilik segalanya. Punya kula emas, punya kula perak kata Tuhan. Sehingga kemudian saudara-saudara setelah sarapan di ayat yang ke-15. Sesudah sarapan Yesus mau memulihkan Simon Petrus. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Kebangkitan Kristus harus membuat iman kita itu tidak redup. Pengharapan kita itu tidak redup. Dan kasih kita tidak redup. Orang yang sudah mengalami karya Kristus di Golgota itu dia akan selalu mengasihi Tuhan. Dan melihat segala anugerah itu sebagai kesempatan untuk bertumbuh. Menjadi serupa dengan dia. Kalau di sini ada mahasiswa-mahasiswi STEP. Setiap waktu yang Tuhan berikan, setiap biaya yang Tuhan sediakan. Itu harus digunakan sebaik-baiknya untuk memuliakan Tuhan. Bukan untuk kemudian mengikuti hal-hal yang justru membuat jauh dari rencana Tuhan. Ya, sebab ketika kita sedang fokus tadi mengarah kepada Kristus, maka dunia ini selalu saja ada hal yang membuat kita berpaling. Dalam pengalaman pelayanannya Rasul Paulus, itu ada yang namanya Demas. Ya. Demas salah seorang pelayan Tuhan. Tetapi kemudian saudara-saudara berpaling. Ya. Mengapa? Ya karena tadi itu tidak mengarah kepada Kristus. Iman tertuju kepada Allah. Pengharapan tertuju kepada Allah. Kasih juga itu tertuju kepada Allah. Dan Yohanes 21 bicara mengenai pemulihan kasih. Do you love me more than this? Apakah engkau mengasihi aku lebih dari segalanya? Kalau saat ini saudara-saudara kita punya semacam pilihan. Mau memilih Kristus atau sesuatu yang sifatnya fana, siapa? Atau apa yang saudara pilih? Dan itu nanti akan Tuhan buktikan, tanyakan kepada saudara untuk meminta bukti saudara. Apakah kamu mengasihi aku lebih dari segalanya? Nah karena Kristus bangkit maka kasih Simon Petrus dipulihkan.
Sehingga dalam pembicaraan Yesus dengan Simon Petrus, dia berkata, Simon, saya beritahu, ketika kamu muda, kamu bisa pergi kemana kamu suka. Ya. Tetapi ketika kamu sudah tua, orang akan membawa kamu ke tempat di mana kamu tidak suka. Itu berarti bahwa mengasihi Tuhan itu siap berada di tempat di mana kita daging ini nggak suka. Daging ini tidak suka. Tuhan akan taruh kita di tempat di mana ya saya tahu mau saya begini, tapi kalau Tuhan maunya begini saya terima. Menerima kehendak Tuhan, bukan lagi apa yang ku kehendaki, tapi apa yang Tuhan kehendaki. Dan salah satu bukti daripada mengasihi, kata Tuhan Yesus kepada Simon Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Gembalakanlah anak dombaku. Saudara, setiap orang sebenarnya punya fungsi penggembalaan. Minimal menggembalakan diri sendiri. Saudara memberi makan diri saudara, makanan rohani. Tiap pagi, siang, mungkin malam. Lewat doa, lewat pujian penyembahan, lewat firman Tuhan. Kasih makan itu saudara menggembalakan diri saudara sendiri. Nah kalau kerohanian saudara sendiri saudara tidak peduli, kita tidak peduli. Ya, maka jangan heran kemudian hidup itu menjadi redup. Saudara mulai menggembalakan diri saudara sendiri. Saya beri makan hidup saya. Lalu saya beri makan keluarga saya. Ya, saya beri makan teman-teman saya. Dengan apa itu tadi menggembalakan, mengingatkan mereka dan membuat mereka bertumbuh secara rohani. Dan yang ketiga, redup dalam hal apa? Kembali kepada tadi 1 Korintus 15 ayat 58. Dengan penggembalaan itu berarti pelayanannya tidak redup. Jasmaninya tidak redup. Ada ikan-ikan yang diperoleh. Yang kedua, imannya, pengharapannya, kasihnya tidak redup. Karena apa? Diarahkan kembali kepada Tuhan. Mengasihi Tuhan lebih dari yang lain. Kembali kepada kasih yang mula-mula. Karena saudara-saudara kondisi-kondisi seperti ini bisa membuat orang itu kasihnya kepada Tuhan itu menjadi hambar. Salah satu tanda kata Yesus di akhir zaman adalah kasih manusia menjadi tawar, menjadi hambar. Apa? Kasih yang tidak mau berkorban. Dulu kita ketika masih pandemi, ya kita ingin supaya Tuhan memulihkan pandemi. Tapi ketika Tuhan mulai memulihkan pandemi dan ibadah harus onsite, orang kemudian tidak rela berkorban untuk pergi beribadah. Dan bahkan ada yang lebih suka, wis podo wae. Pengalaman pandemi sama saja, saya ibadah onsite, online. Ibadah online itu hanya merupakan satu ibadah di mana ketika onsite itu tidak memungkinkan. Tetapi ketika onsite sudah mulai, Tuhan sendiri yang memulai, bukan gereja, tapi Tuhan sendiri yang memulai. Mari kita mau mulai berkorban. Saya akan datang, saya akan beribadah. Kalaupun misalnya online di rumah ya, itu juga penuh pengorbanan. Bukan menonton ibadah, tapi betul-betul beribadah. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, sehingga apa? Kembali ke tadi 1 Korintus 15 ayat 58, pelayanannya itu tidak redup lagi. Ya, yang melayani musik semangat kembali, ya. Karena kita ini sedang oleh Tuhan sudah dibawa dari satu kondisi kepada kondisi yang baru, lalu dibawa lagi kepada kondisi yang sepertinya kondisi sebelum pandemi, tapi harus sudah dengan pemikiran yang baru, cara-cara yang baru, kreativitas yang baru. Kita memasuki hari-hari ke depan, saya percaya pelayanan di gereja ini akan menjadi pelayanan yang tidak redup lagi, tapi semua kembali bersemangat. Semua kembali mau dilibatkan sesuai dengan talenta, sesuai dengan karunia. Itulah sebabnya Rasul Paulus berkata di dalam 1 Korintus 15 ayat 58 tadi, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Apapun yang sudah lakukan, saya melayani dalam bentuk doa.
Saya melayani dalam bentuk memberikan persembahan. Saya melayani dengan suara. Saya melayani dengan kemampuan musik saya. Saya melayani di sound system. Saya melayani di multimedia. Saya melayani. Karena nanti pelayanan-pelayanan kembali akan saudara-saudara direvitalisasi. Kebangkitan Kristus harus membuat kerinduan untuk melayani itu menjadi kerinduan yang besar. Sehingga apa saudara-saudara, kita berkata terima kasih engkau libatkan aku. Aku menjadi kawan sekerja Allah. Ya saudara, menjadi kawan sekerja dari big boss di dunia ini. Kita bangga. Ya, oh saya kerja dengan bapak itu Pak. Oh saya kerja di perusahaan yang terkenal itu Pak. Oh saya kerja bersama dengan orang yang berhasil itu Pak. Nah saudara-saudara diminta untuk menjadi kawan sekerja Allah. Orang yang mengalami kuasa kebangkitan Tuhan tidak akan redup lagi. Ekonominya akan dipulihkan. Bisnis Bapak Ibu Saudara sekalian yang mungkin selama pandemi ini redup, percayalah sore ini setelah kita mendengar firman, setelah kita bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, setelah kita beribadah akan dipulihkan oleh Tuhan. Ya, tidak akan ada lagi saudara-saudara empty net atau jala yang kosong, tetapi full net. Ya, jala yang penuh. Rohani kita juga, iman, pengharapan, kasih kita juga akan menyala kembali. Dan pelayanan-pelayanan juga akan menyala kembali. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan dalam perjamuan kudus. Izinkan saya bertanya dulu kepada saudara, adakah yang belum menerima roti maupun anggur dalam bentuk paket? Angkat tangan saudara, ada petugas yang akan melayani saudara yang di balkon terlebih dahulu. Tolong di balkon ada beberapa yang belum menerima, tetap angkat tangan saudara. Tetap angkat tanganmu, ada di depan, ada sejumlah saudara di depan. Di depan di sini Pak Alwi, tolong angkat tangan saudara tetap di sebelah timur depan ya. Di bawah balkon ada dari sisi sebelah barat dulu, Pet Ami, semua sudah, bagian tengah. Sisi timur yang belum angkat tangan saudara. Puji Tuhan semua sudah. Perjamuan kudus, perjamuan dengan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Itu berarti Tuhan di dalam kita dan kita di dalam Dia. Perjamuan kudus saudara-saudara juga berarti kita memperoleh kehidupan yang kekal. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dan perjamuan kudus juga memberikan kepada kita kekuatan yang baru. Oh besar, besar anugerahnya. Oh besar, besar anugerahnya. Besar, besar kuasanya, tak terhitung, tak terhingga kasihnya. Oh besar, besarlah kasih Allah. Terima kasih Allah yang kami panggil Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena kebangkitan-Mu yang membuat kami tidak redup lagi baik dalam urusan jasmani, baik kerohanian kami maupun pelayanan kami. Dan saat ini sebelum kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, layakkan kami, ampuni kami. Biarlah kiranya perjamuan kudus menjadi berkat besar yang membuat kami menjadi semakin serupa dengan Engkau. Dan kami dibentuk dari kemuliaan kepada kemuliaan. Dengan penuh sukacita kami akan bersekutu dengan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari perlahan-lahan kita bangkit berdiri. Kita akan memandang salib Kristus di Golgota. Salibnya, salibnya. So
dosaku disucikan oleh darah Yesus. Dengarkanlah firman Tuhan. Bukankah roti yang telah dipecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama roti yang melambangkan tubuhnya dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Angkat cawan lebih tinggi dari kepala saudara. Pandang kembali kepalanya yang diberi mahkota duri, tangan dan kakinya yang berlobang paku, lambungnya yang ditikam. Dari sana mengalir darah yang tercurah bagi penebusan atas segala dosa kita. Dengarkanlah firman Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama cawan yang melambangkan darahnya dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, mulialah namamu Tuhan. Oleh karena kami telah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, dan kami percaya bilur-bilur Tuhan telah menyembuhkan kami. Yang di dalam kebutuhan Tuhan telah cukupi, Tuhan membuka pintu berkat, dan yang dalam pergumulan Tuhan memberikan kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Bapa, kami akan masuki hari-hari ke depan. Kami sadar tanpa Engkau kami tak mampu berbuat apa-apa. Biarlah kiranya penyertaan-Mu nyata dalam hidup kami. Itulah sebabnya kami mengangkat kedua tangan kami sebagai tanda menyerahkan diri kami sepenuhnya hanya di dalam penyertaan Tuhan saja. Saudara-saudara yang kekasih, setelah bersama-sama kita beribadah, sekarang terimalah berkat yang melimpah ruah yang turun dari tata kasih Allah Bapa di dalam kuasa kemenangan dan kebenaran dari Yesus Kristus yang bangkit dan hidup itu, dan oleh persekutuan dalam Roh Kudus menyertai saudara sekalian dalam hidup pribadi, dalam keluarga, dalam studi, dalam pekerjaan mata pencaharian, dalam perjalanan dan pelayanan yang saudara lakukan sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kembali dalam kemuliaannya. Haleluya. Amin. Shalom, shalom,
Silahkan bersaat teduh sejenak.